إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tolong diperhatikan ya. Ini belum mulai sudah tidur. Ajib ada. Baik. Rasulullah menegaskan man inna a'jazan nasi man ajiza anid du'a. Ya. Manusia paling lemah adalah manusia yang lemah tidak mau berdoa. Padahal doa itu adalah solusi. Doa itu jalan keluar. Bahkan jalan ke atas. Karena orang itu ketika ingin mencari penyelesaian, yang pertama kali biasanya dilakukan adalah jalan keluar, yaitu kepada manusia. Kemudian jalan ke dalam berarti mengoreksi diri sendiri. Nah, jalan ke atas ini jarang dipikirkan manusia. Andaikan di antara mereka ada yang berdoa, doanya pun enggak khusyuk, enggak serius, enggak istiqamah, bahkan isti'jal. Padahal Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang mulia, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah, yakin akan dikabulkan. Ditambah lagi kita husnudzan sama Allah. Ya. Karena di antara sebagian orang ada yang berdoa itu ragu-ragu. Allahumma firli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau. Gak yakin, gak husnudzan. Ya. Apalagi di bulan mulia yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang mulianya, salasu da'awatin mustajabah. Ada 3 doa yang dikabulkan Allah. Yang pertama adalah doaul walid liwaladihi. Doanya orang tua kepada anaknya yang baik.
Meskipun ada satu riwayat du'aul walid ala waladihi, doa buruk orang tua kepada anak. Meskipun itu tidak dianjurkan, bila orang tua itu berdoa buruk kepada anak, rentan untuk dikabulkan seperti dikabulkannya doanya ibu curet. Yang kedua adalah wa du'a shaim, doanya orang yang puasa. Wabil khusus kata Rasulullah, ya, doa mustajab orang puasa inda fitrihi la yurad, ketika dia buka tidak akan ditolak Allah. Dan yang ketiganya adalah wa du'aul musafir, doanya orang yang puasa. Di dalam riwayat lain adalah wa du'aul mazlum, doanya orang yang teraniaya, yang dikatakan oleh Rasulullah tidak ada hijab. Makanya jangan kita memudahkan, meremehkan doa yang teraniaya. Bahkan Rasulullah mengatakan walau kana fajiran, meskipun orang yang teraniaya itu jahat, pecat, tetap dikabulkan oleh Allah doanya. Nah, Allah mengistimewakan Ramadan ini dengan doa. Di antara sekian keistimewaan, makanya ayat yang diturunkan oleh Allah tentang puasa disela-selai oleh Allah apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Subhanallah. Jika di antara hambaku ini bertanya tentang aku, saya itu dekat. Jangan menyangka Allah itu jauh, jangan menyangka Allah itu pelit, jangan menyangka Allah tidak akan mengabulkan, mendengarkan ucapan kita, keluhan kita. Apalagi kita saat sedang dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan kondisi terjepit. Seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Masya Allah. Nabi Ayyub ketika mengadu kepada Allah dengan pengaduan yang sangat dalam tulus, saat dia sudah dalam keadaan tidak kuat akan penyakitnya, ya Allah, aku terkena penyakit yang parah, wa anta arhamur rahimin. Akhirnya disembuhkan Allah. Afa mayyujibul muddarra idza da'a fayakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'a fil ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Masya Allah. Siapa yang mengabulkan saat manusia dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kondisi darurat, dalam keadaan manusia tidak ada daya upaya kecuali Allah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika saat berada di tiga kegelapan, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan dan gelapnya malam, dia mengadu kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa kita ketika menghadapi masalah tidak banyak mengadu kepada Allah, Khalik yang lebih kita adui, tapi makhluk yang sering kita keluh kesahkan? Padahal mengadu sama Khalik itu membuat sehat hati, mengadu kepada makhluk bikin sakit hati. Sama-sama, bahkan orang yang kita adukan masalahnya lebih berat. Sementara Allah pasti memberikan solusi, Allah pasti memberikan kebaikan, dan minimal ad-du'a huwal ibadah. Ketika seorang itu sedang berdoa, sedang dalam keadaan ibadah. Bukankah itu suatu kemuliaan? Tapi kalau orang mengeluh, ibadah enggak kepada manusia? Tidak. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, doa sering saya katakan bisa melakukan sesuatu, bisa mengusahakan sesuatu yang dianggap mustahil oleh akal manusia. Mustahil tidak.
Nabi Yunus keluar dari perut ikan dalam keadaan selamat dan hidup. Mustahil bukan orang yang tercepit di dalam goa yang mulutnya tertutup dengan batu besar bisa bergeser? Bukankah suatu yang mustahil orang yang sudah tua renta tidak akan mungkin hamil lagi? Berkat doanya Nabi Ibrahim, istrinya mendapatkan karunia anak. Dengan demikian hadirin sekalian, jangan meremehkan doa. Apalagi isti'jal, di mana orang itu mengatakan da'autu walam yustajab li fataraka doa. Saya terus berdoa, tidak tampak pengabulan, akhirnya dia meninggalkan doa. Itu namanya isti'jal. Dan doa yang dahsyat seperti ini terlantar banyak di tangan kaum muslimin. Ibarat emas di tangan anak bayi. Anak umur 1,5 tahun dikasih emas 1 kilo. Tidak manfaat. Dan dia tidak akan menganggap itu merupakan suatu yang mahal. Kenapa tidak ada tahu manfaatnya, tidak tahu faedahnya, tidak tahu keutamaannya, dan tidak tahu dahsyatnya. Sebelahnya itu tidur. Dengan demikian Ramadan antum gunakan untuk mengadu kepada Allah. Saat kita sujud ketika sholat, saat ketika habis tasyahud sebelum salam, saat Allah turun ke langit dunia di sepertiga terakhir malam, sepanjang kita puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, saat dikabulkan doa shaim, jangan dilewatkan. Berdoalah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Berdoalah dengan doa-doa yang antum sekarang ini menghadapi masalah. Doakan orang tua antum, doakan guru-guru antum, doakan murid-murid antum, doakan kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin supaya diberikan hidayah di bulan Ramadan yang barakah ini. Yang dikatakan oleh Rasulullah, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, andaikan aku memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah, saya gunakan, saya tujukan untuk mendoakan para pemimpin. Karena suksesnya terkabulnya doa ini untuk jutaan umat yang ada di belakang pemimpin tersebut. Adapun untuk saya, hanya saya dan keluarga saya. Inilah yang bisa saya sampaikan di dalam khutbah yang pertama ini. Mudah-mudahan kita tidak lewatkan waktu mustajab seperti Ramadan, seperti Arafah, seperti Ashura. Tempat mustajab seperti Arafah, Muzdalifah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dan bergabungnya antara tempat dan waktu seperti waktu Arafah dan di Arafah tanggal 9. Dan nanti terutama di Ashrul Awakhir Ramadan, yang dikatakan oleh Aisyah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir idza dakhala fil ashr al-awakhir min Ramadan, Rasulullah ketika masuk di sepertiga di 10 terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya. Artinya ijtihad, qiyamnya panjang, lama, dan mungkin membaca ratusan ayat. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya supaya kita bersama-sama masuk Islam bersama keluarga kita, masuk surga bersama keluarga kita, dan terkabulnya doa Rabbana hab lana min azwajina, dan kita akan dikabungkan oleh Allah bersama keluarga kita di jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Dan itu bagian daripada qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Demikianlah aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi dikatakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah ketika masuk 10 terakhir dalam bulan Ramadan mengencangkan sarungnya, ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, wa ahya lailahu, menghidupkan malam akhirnya. Tujuannya apa? Ijtihadu fil ibadah, berdoa kepada Allah. Apalagi target utama orang puasa, hadiah besar, yaitu yang diberikan oleh Allah yang tidak akan terjadi sepanjang tahun, Lailatul Qadar. Ini reward, bahkan reward yang berakselerasi, percepatan. Kita dipercepat umur kita oleh Allah dengan berbagai macam kurang sini kurang situ. Kalau kita enggak akselerasi dengan amal-amal yang juga cepat ngumpul, cepat besar seperti Lailatul Qadar, kita akan mati dalam keadaan kerugian. Yang dikatakan oleh Rasulullah, inna lillahi utaqa'a minan nar. Allah itu memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan di dalam bulan Ramadan. Wa dzalika fi kulli lailatin, itu setiap malam. Masya Allah, kita kejar. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan di dalamnya itu ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Faman hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalangi kebaikan Lailatul Qadar, tidak dapat Lailatul Qadar, maka dia layak untuk terhalangi seluruh kebaikan. Kebaikan apalagi yang antum inginkan? Antum mengejar pahala selama 1 tahun dengan sholat jamaah, yang tiap hari mundar-mandir ke masjid 5 kali, nggak akan bisa nyamai Lailatul Qadar. Antum bersedekah atau amal apapun sepanjang tahun yang antum anggap itu adalah istimewa, tidak akan bisa menyamai Lailatul Qadar. Sambil kita berdoa minta nasib yang baik, karena dikatakan Lailatul Qadar karena turun takdir tahunan setahun ke depan, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan baik. Ya, Lailatul Mubarakah. Kenapa dikatakan dalam surat Ad-Dukhan Mubarakah? Karena di situ Lailatul Qadar turun takdir tahunan, dan turun di sana kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga kita semuanya bisa menuntaskan, menyempurnakan, dan diberikan pertolongan kekuatan oleh Allah sampai akhir Ramadan hingga menemukan Lailatul Qadar dengan qiyam dan i'tikaf. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyi minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'al warisa minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la
ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة